senang gitu ya, karena sore ini kita semua, saya terutama saya, teman-teman di studio Suara Sidoarjo, kita semua masih dalam kondisi yang sehat ya, dan sore hari ini kita bisa bertemu lagi di program Dinamika Kita. Nah, Dinamika Kita ya. Sore ini nanti program dialog hari ini saya kedatangan tamu dari teman-teman Sidoarjo MC Club yang hadir di studio Suara Sidoarjo. Nanti saya akan sapa, saya akan perkenalkan teman-teman dari Sidoarjo MC Club yang akan ada event personality development. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Oke, sahabat Suara Sidoarjo. Oh, sebentar ya, ini suaranya harus masukkan dulu di balik facial. Oke deh, sahabat Suara Sidoarjo, sore ini di studio, kalau saya tadi informasikan, saya kedatangan tamu teman-teman dari Sidoarjo MC Club. Sore ini saya sudah bersama dengan ada ketua satu dari Sidoarjo MC Club, atau ketua satu atau kedua-dua, kita tanyain langsung aja deh. Assalamualaikum Mas Ari Arlian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Ketua satu atau ketua dua ya? Enaknya berapa ya? Ketua satu, ketua dua, sama saya ketua satu ya dari Sidoarjo MC Club. Dan sore ini Mas Ari Ardian ditemani oleh ada Mbak Lina Budi, sekretaris, wakil sekretaris ya dari Sidoarjo MC Club. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, ceria, bahagia. Gitu ya. Wow, iya dong. Harus bahagia, Ya, apalagi masih diberikan kesehatan kan ya. Masuk Suara Sidoarjo harus bahagia gitu. Oh ya. gitu ya. Emang sih semua orang bilangnya kalau masuk Suara Sidoarjo kelihatan nuansa hijau-hijau yang cerah begini itu seger. Ya. Oke deh. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, sore ini kita akan berbincang tentang sebuah event, yakni personality development yang diselenggarakan oleh Sidoarjo MC Club. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang eventnya sendiri, boleh dong kita kenalan dulu dengan Sidoarjo MC Club ini apa sih SMC ini? Dengan siapa deh, Mas Ari? Silakan Mas Pak Ari. Ketuanya yang menjelaskan. Sebenarnya Silakan Mas Ari. sama aja ya, Mbak Lina juga bisa jelasin. Iya, oke. Sidoarjo MC Club ini kita membentuknya mungkin sudah 1 tahun lebih yang berawal dari komunitas, dan alhamdulillah saat ini sudah terbentuk menjadi sebuah organisasi yang menjadi wadah atau rumah bagi teman-teman MC di wilayah Sidoarjo yang berdomisili di Sidoarjo ataupun ber-KTP di Sidoarjo. Intinya seperti itu. Dan yang jelas dari SMC ini nanti kita bisa berbagi ilmu, berbagi job mungkin ya, berbagi pengalaman yang nanti bisa di share di grup SMC yang kita membentuk di grup WA juga. Jadi nanti bisa saling upgrade, saling bisa mengasih informasi di antara satu MC dengan MC yang lain. Intinya seperti itu. Secara dasarnya seperti itu sih. Oke, wah keren dong ya. Dan ternyata Sidoarjo ini ada berapa sih Mas untuk MC-MC-nya tuh sebetulnya yang memang berarti ini kan memang harus benar-benar profesional MC ya, yang memang bidangnya pekerjaannya MC gitu ya, Iya, yang betul, mulai gabung ya. betul sekali. Memang saat ini
Jumlahnya berapa ya? Saya Bentar dicek dulu. Wah, kayaknya banyak banget ini ya. yang terbaru ini Kalau member sebenarnya 31 member. waktu dari komunitas itu banyak sih, cuman kebetulan mungkin ada banyak kesibukan dari teman-teman juga, dan ketika sudah membentuk sebuah organisasi ini kita harus ini ulang untuk anggota yang masuk lagi, dan itu terdaftar mungkin ada 30 lebih ya, 30 lebih. Dan sebenarnya di Sidoarjo juga banyak sih organisasi MC, cuman ada yang beda dari SMC itu sendiri. Bedanya dan Bedanya apa nih ya? Gimana Mbak Lina? ya jadi memang di Sidoarjo tuh banyak organisasi-organisasi MC gitu. Cuman tapi mereka tuh kan kebanyakan spesifik gitu ya. Jadi ada komunitas MC untuk khusus membawa acara atau mungkin dan sebagainya. Nah, kalau di SMC ini all MC gitu. Semua dari berbagai jenis bidangnya teman-teman itu ada di sini gitu, dan jadi enaknya kita itu bisa saling tukar pikiran gitu. Ada beberapa teman-teman yang dia jarang sekali untuk MC wedding gitu kan, tapi nah ada juga beberapa teman-teman yang dia sukanya di MC event. Nah itu kita sering sharing di sini. Misalkan ada saya besoknya mau ngisi MC event gitu, saya share di grup gitu, tanya-tanya bagaimana ini enaknya, dan alhamdulillahnya teman-teman itu saling support gitu. Nggak ada di sini yang di antara anggota itu yang misalkan nanti aku kesaing dong, nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada seperti itu gitu. Jadi semuanya saling support, saling bagi ilmu, ya karena beda-beda bidang tadi ya, jadi akhirnya kita ternyata MC wedding biasanya kayak gini-gini, MC event kayak gini-gini dan sebagainya, macam-macam gitu. Oke. Iya, Baik. betul sekali. Iya. Nah, oke, berarti ini memang Sidoarjo MC Club ini memang apa ya, yang nggak cuma dari satu bidang MC aja gitu ya, Betul. macam-macam gitu, Iya. berwarna gitu ya jadinya. Iya. Oke. Nah, Mas Ari ini dan Mbak Lina kalau boleh tahu, berarti kalau berkaitan dengan event yang akan dilaksanakan oleh Sidoarjo MC Club ini atau SMC ini event apa sih sebetulnya dan tujuannya apa begitu kalau boleh tahu? Iya, jadi Mas Ari, Gak apa-apa, Mbak Lina boleh. jadi kan memang ada salah satu di tujuan kita waktu membentuk sebagai organisasi, tujuan kita itu adalah mengedukasi gitu kan, walaupun antara anggotanya maupun juga teman-teman MC yang lain di luar SMC. Nah, workshop yang akan kita selenggarakan ini besok ini adalah salah satu dari langkah yang kita tujuankan tadi, aplikasi dari tujuan kita tadi gitu. Jadi besok itu kan banyak teman-teman itu yang pingin gabung di SMC gitu kan, tapi ada beberapa kriteria yang harus yang kita lakukan agar seseorang itu bisa masuk ke anggota kita. Nah, alternatifnya dari teman-teman yang tadinya sudah mendaftar ke SMC tapi belum bisa bergabung, ya ini kita buatkan workshop ini gitu, biar kita saling berbagi ilmu juga gitu, membuat teman-teman MC di Sidoarjo biar lebih tahu, mengupgrade ilmunya gitu ya, mengupgrade kemampuannya gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Mas Ari silakan. Iya, betul sekali. Tambahkan. Ya memang dari SMC ini kan istilahnya menjadi informasi ya, Iya. informasi bagi masyarakat Sidoarjo khususnya, bahwa ketika calon pengantin atau calon klien intinya membutuhkan MC itu ada jujukannya, yaitu di SMC. Betul. Dan SMC itu memang terdiri dari berbagai macam latar belakang MC ya, jadi tidak spesifik untuk pernikahan, untuk wedding aja tidak, tapi bermacam-macam. Ada yang di seminar, ada yang presenter, ada yang juga di catering, dan juga ada yang di wedding. Dan di wedding sendiri juga ada wedding modern, ada wedding tradisional. Nah, dari situ itu akhirnya kegiatan-kegiatan SMC itu sendiri salah satunya yang terdekat ini tanggal 16 ya. 16 Desember. Betul. Rabu besok ya. Iya, Betul. Rabu besok. Kita ngadain workshop ini dan itu dibuka untuk umum. Selain itu juga untuk anggota atau membernya SMC, tapi juga dibuka untuk umum. Salah satunya ya ini untuk membekali diri juga untuk anggota SMC. Selebihnya dari umum yang ingin bergabung juga bisa dalam hal tersebut. Dan juga mungkin nanti kedepannya SMC masih banyak lagi
agenda-agenda yang mau kita jalanin ya. Ya mudah-mudahan aja semuanya bisa berjalan gitu ya. Amin. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat umum gitu ya. Betul Wow, sekali. keren ya Sidoarjo MC Club. Oke, Amin. baiklah sahabat Suara Sidoarjo. Kali ini saya masih bersama dengan Mbak Lina Budi dan juga Mas Ari Arlian dari Sidoarjo MC Club. Nah, tadi sempat diinformasikan sebelum kita mulai talk show-nya, perbincangan tadi sempat ada disampaikan bahwa bagi sahabat Suara Sidoarjo yang sore ini bergabung untuk berpartisipasi sharing, bertanya di program dialog kita sore ini, ada 3 hampers, ada 3 hadiah ya dari Kebab Kebips. Nah, ini salah satu yang mendukung juga ya kayaknya. Sponsornya acara besok. Dari acara besok itu ya. Oke deh, jadi silahkan yang ingin sharing, ingin tanya-tanya, pengen kenalan dengan Sidoarjo MC Club atau mungkin seputar event yang dilaksanakan ini, Anda bisa gabung di 031 896 1514 atau WA 0821 326 4109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi, nanti kita akan lanjut lagi untuk dialognya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang.
Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 3:30 sore. Perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca menyatakan akan segera bekerja sama dengan Institut Gamaleya, Rusia, pengembang vaksin Sputnik 5 untuk menyelidiki kemungkinan menggabungkan dua vaksin mereka. AstraZeneca mengatakan pengujian dimaksudkan untuk melihat apakah menggabungkan suntikan kedua jenis vaksin akan meningkatkan kekebalan pada COVID-19. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Gamaleya mengontrak AstraZeneca melalui Twitter. Sebuah ledakan dilaporkan menimpa sebuah kapal di lepas pantai Jeddah, Arab Saudi pada Senin waktu setempat. Pihak berwenang tidak memberikan informasi rinci mengenai ledakan di Laut Merah itu. Sementara pihak kerajaan juga tidak segera membenarkan ledakan. Koordinat UKMTO menunjukkan ledakan terjadi di barat daya Pelabuhan Jeddah. Situs pelacak kapal marinetraffic.com mengungkap di titik itu ada dua kapal tanker minyak, yakni di Cedros dan Al-Amal Al-Saudi. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, ada yang 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml, dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya, Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Sagar di CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, sore ini kita masih berbincang bersama Mas Ari Arlian dan juga Mbak Lina Budi dari Sidoarjo MC Club atau SMC. Nah, tadi sudah diinformasikan di awal tentang apa sih itu SMC begitu ya. Nah, ini kita akan mulai membahas tentang workshopnya sendiri, workshop personality development gitu ya. Nah, ini untuk workshop sendiri ini kan sudah jelas ya dilaksanakannya hari Rabu. Nah, ini siapa saja sih yang nanti akan berbicara dan memberikan atau sharing ilmunya di sana nanti? Ya. Ya, untuk narasumbernya ya. Narasumbernya yang pertama ada ini Bapak Subandono SH. Beliau ini adalah salah satu senior MC yang berdomisili di Surabaya. Beliau juga dari MC wedding tradisional maupun modern. Itu yang satunya lagi Mbak Lina.
Dari Mas Aris, Mas Aris, itunya ya. suara Sidarjo sendiri. Aris Sudoyoko ya. Iya, bosnya suara Sidarjo Direkturnya sendiri. Suara Sidoarjo ya. Iya. Oke. Sudah nggak asing ya Pak Aris nih. Pasti udah pada tahu ya, Udah pada mudah-mudahan tahu. ya sahabat Suara Sidoarjo sudah mengenal Pak Aris Sudoyoko yang memang expert ya kalau ngomongin tentang personality development gitu Betul. kan ya. Nah, tujuannya tadi kan sudah dijelaskan belum ya tentang tujuannya dari Udah workshop tadi. ya? Udah ya. Oke. Iya, iya. Nah, ini nanti apa saja yang akan disampaikan sih di workshop tersebut sebetulnya? Ya, tentang personality development itu sendiri itu kan banyak macamnya ya. Jadi public speaking, terus juga tentang apa namanya? Kepribadian. Ya, terus attitude juga itu tadi kan masuk. Nah, intinya dalam personality development besok itu adalah kita ini akan diajari atau lebih diinformasikan bagaimana sih ketika kita berada di depan umum itu bagaimana yang baik dan benarnya yang membuat kita ini layak berada di depan, layak dilihat orang, layak diperhatikan oleh orang itu seperti apa. Nah, biasa kita akan diajarkan seperti itu. Jadi detail sekali dari public speakingnya, bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana gestur tubuh kita, terus bagaimana kita berpenampilan, itu kan penting juga ya karena MC itu kan dia itu kan pusat perhatian sebenarnya gitu. Yang punya sebuah acara itu kan adalah MC gitu. Nah, bagaimana agar kita ini benar-benar layak disebut sebagai seorang MC yang profesional gitu. Jadi MC itu bukan hanya sekedar kok bisa ngomong nih jadi Nah, MC aja, betul. bukan hanya Bukan itu ya. seperti itu. Ada attitude tuh juga ya yang harus Betul. dimiliki. Attitude yang seperti apa sih kalau MC itu, Mas Ari? Ya, intinya MC itu kan public figure ya. Public figure yang menjadi sorotan, yang menjadi contoh di masyarakat. Artinya ketika kita berdiri memosisikan diri sebagai seorang MC, berarti ucapan kita, tindakan kita, etika kita itu pasti akan diperhatikan dan itu menjadi contoh, menjadi ukuran dari orang yang melihat kita. Jadi bagaimana pentingnya masalah kepribadian itu ada kalau kita bicara masalah kepribadian itu ada pengembangan kepribadian diri pribadi ataupun juga pengembangan kepribadian ya, kepribadian dari seorang MC itu sendiri. Itulah berkaitan dengan MC atau public figure. Di luar itu untuk umum sama aja, artinya kita membutuhkan pengembangan diri kita secara etika, attitude ataupun juga kecakapan ketika kita ngomong di depan umum dan lain sebagainya. Itu sangat penting walaupun bukan dari seorang MC. Makanya kita membuka hal tersebut itu untuk umum seperti itu. Termasuk kecakapan menghandle sebuah acara gitu kan. Betul. Karena dalam sebuah acara itu kan tidak selalu, bahkan selalu ya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rundownkan, apa yang sudah kita angan-angankan gitu kan. Banyak hal-hal yang terjadi di tengah acara itu. Nah, itu juga nanti kita akan diajari juga bagaimana mengatasi itu semua, bagaimana kita mengatasi demam panggung juga mungkin gitu kan. Itu kan yang utamanya dari MC gitu. Dan MC itu kan sebuah acara itu berhasil enggaknya, meriah enggaknya, itunya kan tergantung dari MC-nya gitu. Nah, di acara besok itu, di workshop itu adalah kita diajari bagaimana untuk menghidupkan, bagaimana ya intinya itu tadi, bagaimana kita ini dalam menjadi leader dari acara itu dengan cara yang baik dan benar dan profesional. Oke, jadi itu dibutuhkan untuk semua MC ya, maksudnya bukan hanya untuk MC wedding aja atau apa, semua ya, MC. bahkan bukan hanya MC tapi orang-orang yang berhubungan dalam memberikan pelayanan ke publik ya. Oh, oke, baik. Ya, saya ke redaksi dulu, Rama. Sudah ada yang bergabung kah? Ya, ada yang bergabung lewat WA. Ada Dina Alisa. Sebentar. Dina Alisa ya. Dari mana? Nggak disebutkan ini. Oh, oke. Ini tanya, di acara workshop ini pelatihan seperti apa yang akan diberikan? Kemudian satu lagi dari YouTube, ada Cuwai. Iya. Acaranya khusus buat MC dan penyiar aja atau bisa buat umum juga? Pendaftarannya sampai tanggal berapa? Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan boleh ditanggapi dulu. Mungkin tadi sebetulnya pertanyaan Mbak Dina sudah dijelaskan ya. Iya. Jadi ditambahin Mas Ari mungkin? Ya, mungkin ada yang ditambahkan Mas Ari. Boleh.
Boleh diulangi pertanyaannya, Kak? Yang disampaikan Coba, nanti di acara workshop. Oh ya, apa saja yang disampaikan di acara workshopnya? Yang jelas nanti dari dua narasumber yang kita undang, yang pertama adalah masalah kepribadian, ya seperti yang sudah barusan kita jelaskan tadi, masalah bagaimana kita pengembangan diri kita secara mental, secara batiniah, secara lahiriah, itu yang mencakup diri dari seorang MC ya. Terus yang kedua ada Bapak Subandono, itu yang beliau adalah senior dari seorang Master of Ceremony. Bagaimana dia nanti akan berbagi pengalaman, bagaimana bisa masuk di kelas-kelas yang lebih, artinya ada kelas menengah, kelas atas dan lain sebagainya. Bagaimana bisa menembus pasar yang kelasnya Lebih luas ini ya, ya, lebih betul tinggi sekali. lagi ya. Terus bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama vendor sehingga kerjasama itu akan tetap awet, akan tetap berlanjut, dan kita sebagai penyedia jasa, sebagai vendor MC nanti tetap bisa digunakan kayak gitu. Oh, keren ya. Terus yang kedua itu Iya. tadi apakah itu dibuka untuk anggota MC aja atau Khusus umum? MC dan penyiar, kenapa harus Iya. ada penyiar gitu ya? Karena ketuanya penyiar ya. Ya, itu kita buka untuk umum ya. Kita buka untuk umum dan alhamdulillah untuk event ini, workshop ini peminatnya luar biasa ya, Iya, luar sangat. biasa sehingga kuota kita yang akhirnya bertambah Iya, iya. terus. Dan Jadi mungkin jadi 1 bulan sebelum dari ini itu kuota itu sudah tutup sebenarnya gitu Masya kan. Allah, Tapi saking yang banyaknya saking yang banyaknya pengen gitu. ya. Tapi yang WA saya tuh banyak sekali ada minta gitu kan. Akhirnya betul. kami panitia memutuskan untuk menambah kuota lagi, dan bahkan sampai detik ini tadi itu masih banyak sekali yang WA Iya, betul. untuk mau daftar, tapi ya mohon maaf kuotanya sudah Padahal close. udah ditambah itu ya. Sudah ditambah. Masih banyak yang itu begini di nih. luar prediksi kita Iya, ya, sangat di luar prediksi Ya kita. mungkin nantilah ke Masya depan Allah. nanti ada Ya, tindak lanjut sesi kedua ada, ya. betul, Jadi bikin iya, dan workshop yang sama tapi sesi kedua Iya, gitu ya. betul. Oke. mungkin juga kuotanya bisa jadi lebih ya. Lebih lagi. Jadi, Dan ini untuk umum ya, itu ada peserta juga yang dari SMK, beberapa siswa SMK gitu kan. SMK sama SMA juga ada yang mengikuti acara ini. Jadi untuk event besok itu nggak hanya untuk MC atau yang sudah pernah MC, semua untuk umum gitu kan. Karena mungkin terkait materinya, jadi yang bisa masuk minimal mungkin usia SMA adik-adik gitu SMA ya. gitu. Minimal ya. Ya. Oke. Baik. Iya, Cuai. Jadi akun YouTube-nya Cuai gitu ya. Cuai. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke redaksi lagi. Iya, Panji. Ada yang masuk lagi? Iya, ini dari Mas Wahyu di Krayen. Klien. Oh iya. Iya, Krayen. ya. Mas Wahyu bertanya, Iya. ini kan baru merangkak sebagai seorang MC ya, bukan momong cucu tapi Master of Ceremony. Bertanya begini, untuk menentukan rate tarif MC kita itu apakah dilihat dari eventnya atau dilihat dari yang mengundang siapa? Karena kadang-kadang bingung gitu ya, mau kasih tarif tinggi takutnya nanti cari MC yang lain, kalau rendah nanti kerendahan dan sebagainya. Oke. Nah, Itu aja, makasih Mas Wahyu di Krayen. Ini Krayen. pendengar setianya Suara Sidoarjo, Mas Iya. Wahyu. Oke, silahkan Mas Sari. yang lebih senior nih, yang lebih paham tentang masalah ini. Gimana Mas? Iya, iya, iya. Ya, kita bicara masalah Ini sedikit di luar topik ya. iya, iya, iya. Gak apa-apa, ada yang Iya, ngobrol lebih biar Iya, lebih iya, kenal gak ya apa-apa, dengan oke, MC Sidoarjo ini gimana? Silahkan Mas Sari. Sebenarnya semua itu kan melalui proses ya. Semua itu melalui proses bagaimana kita terlebih dahulu gitu dikenal dahulu. Setelah dikenal nanti mungkin baru kita bisa masuk di apa istilahnya, ada di peningkatan kelas ya, di pasar yang berbeda kayak seperti itu. Kalau istilahnya itu dalam bahasa Jawa itu golek jeneng dhisik baru oleh jenang kan, istilahnya kan kayak gitu. Jadi kita tidak bisa untuk instan langsung menuju ke kelas tertentu dalam konteks MC, dan artinya kita memang butuh proses dari bawah dulu, baru setelah kita nanti dikenal bisa kita
merangkak ke kelas yang lebih lagi atau lebih high class lagi kayak gitu, sepertinya itu. Dan kita juga harus memberanikan diri untuk bagaimana kita memasuk di kelas tersebut, karena kadang-kadang begini, kita merasa eman kehilangan di kelas yang tertentu, mungkin mohon maaf di kelas bawah, hanya karena takut tidak dapat event atau tidak dapat job. Tapi kita tidak berani mengupgrade, mengangkat diri kita dengan kelas tertentu atau dengan prestis tertentu, yaitu kita nggak akan bisa naik. Jadi adanya keberanian dari kita juga untuk bisa mengarah ke hal tersebut. Iya sih, gitu. Menurut dan gini juga ya, sebenarnya ini nyambung juga dengan event kita besok, maksudnya salah satunya tujuan event besok itu kan ya merembetnya ke situ gitu ya, karena harga itu kan tergantung dengan kualitas gitu kan. Nah, event besok itu adalah kita meningkatkan kualitas diri kita agar kita itu percaya diri dan yakin memberikan harga yang sesuai dengan kualitas kita. Itu. Jadi masih nyambung ya. Nyambung. Oke deh. Oke, baik. Nah, sahabat, ini seru sekali perbincangannya sore hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang masih ingin bergabung. Silahkan sekali lagi bisa hubungi di 031-896-1514 atau WA. Juga boleh di 0821-326-4109. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, sudah Desember, cek berbagai promo menarik di Premier Place Juanda. Dengan nuansa semi resort, outdoor swimming pool yang super kece, lokasi yang strategis dan berjarak hanya 5 menit dari Bandara Juanda. Dapatkan special offer selama bulan Desember. Setiap Sabtu, chill bareng live DJ mulai jam 7 malam. Special Natal Christmas hampers, chicken canton 175.000 net, beef galantin 350.000 net. Christmas brunch hanya 99.000 net per orang. Buy 5 get 1 all you can eat 25 Desember mulai jam 10:30 siang sampai jam 2 siang. Malamnya Christmas barbecue dinner dan live music hanya 135.000 net per orang. Buy 5 get 1 dinner di poolside, makan sepuasnya mulai jam 6:30 malam. Sedangkan New Year Tears of Asia Dinner 185.000 net per orang. Early bird diskonnya 25% ya, cuma sampai 15 Desember. Cicipi hidangan khas negara-negara Asia, hadiah voucher kamar hotel dan lainnya. Premier Place Surabaya Juanda Hotel melayani pemesanan kamar dan meeting, juga menawarkan spot indoor maupun outdoor untuk reuni, wedding atau birthday party. Untuk reservasi datang langsung ke Premier Place Juanda Hotel, Jalan Raya Juanda nomor 73 Sidoarjo. WA 081-3339-5553. Saya ulangi 081-3339-55553. Intip juga di @Premier Place Hotels untuk info terupdate. Informasi ini dipersembahkan oleh Premier Place Surabaya Juanda Hotel. Yuk, ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa, Cak? Kok ketokane sumpek ngono merengut ae? Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho, Cak, kok padha gak aktif kartu JKN Kise? Kok padha ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise.
kise. Nang pasar tuku gula pasir. Nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir. Iki lho ana program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah, saiki BPJS Kesehatan iku ana program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki padha bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak. Pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik Cak. Iya Cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500. Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan, mlaku mlipir kecempung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan untuk seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat, serta menegakkan protokol kesehatan. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan sahabat untuk kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Dapatkan juga promo spesial akhir tahun, operasi katarak, pakai emulsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijate nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 9978 2000. Saya ulang ya, 031 9978 2000. Extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, tidak terasa sudah di sesi akhir untuk perbincangan kita sore hari ini. Masih bersama Mas Ari Arlian dan juga Mbak Lina Budi dari Sidoarjo MC Club atau SMC yang akan ada event hari Rabu besok terkait dengan personality development ya. Dilaksanakannya di Five Hotel Sidoarjo. Five Hotel Sidoarjo di Raya Jonggolo itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini saya sebelum sharing lagi ada yang gabung, Rama, silakan. Ya, ada satu lagi yang gabung dari WhatsApp redaksi. Ada Mas Ajis di Keputih. Saya mau rintis karir jadi MC dan pengen cari komunitas. Syaratnya daftar ke SMC apa ya? Oke, syarat daftar di SMC. Ini Keputih Sidoarjo ada ya, Keputih ya? Kurang tahu juga ya. Jujur Keputih ITS sana ya? sana ya, Surabaya. Ya. Oke, silakan Mas. Syaratnya apa sih kalau pengen gabung sama SMC ini? Iya, Sidoarjo MC Club ya memang kita khususkan untuk masyarakat Sidoarjo yang berdomisili di Sidoarjo atau berKTP di Sidoarjo. Dan yaitu yang di awal saya sebutkan tadi bahwa bedanya di SMC ini memang komunitasnya anak muda ya, bisa dibilang seperti itu. Komunitasnya anak muda dengan berbagai macam talenta yang luar biasa, akhirnya berkumpul dalam satu wadah atau satu rumah yang kita sepakat kita namakan dengan Sidoarjo MC Club ini. Nah, untuk bisa masuk ke SMC ada bidang dari organisasi dan keanggotaan yang nanti bisa WhatsApp ke anggota bidang yang di situ ada Kak Bintari sama Kak Lutfia. Nanti akan dijelaskan bagaimana untuk mengisi link Google pendaftarannya seperti itu. Nanti setelah semuanya diisi dan kita verifikasi untuk masuk tidaknya,
nanti akan dikabari ada tindak lanjut selanjutnya nanti. Oke. Tadi kan Mas Aziz kan katanya ingin belajar mengembangkan gitu ya. Apa ya tadi ya? Oke, mengembangkan gitu kan, pengen belajar tentang MC. Kalau masih belajar itu bolehkah atau memang yang harus sudah berprofesi sebagai MC atau gimana Mbak Lina? Sebenarnya ada persyaratan ya kalau masuk di SMC itu dia berapa lama menjadi MC gitu kan. Nah, teman-teman itu berapa lama sih? 2 tahun ya kalau 2 tahun bergerak di bidang MC apapun, mau wedding, mau event, mau segalanya, yang penting dia 2 tahun gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di IG-nya SMC itu @smc _Sidoarjo. Ya, di situ nanti teman-teman bisa Sidoarjo MC ya. Oh ya maaf, @Sidoarjo MC. Oke. Soalnya tadi udah kepo-kepoin Instagramnya. Iya, oke. @Sidoarjo MC. Nah, di situ nanti teman-teman kalau more infonya mungkin bisa DM di situ biar diarahkan ke bagian keorganisasian gitu. Tapi memang yang sudah masuk di SMC ini adalah yang sudah ada berpengalaman tadi minimal 2 tahun. Nah, makanya kan seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kemarin-kemarin itu banyak yang ingin daftar di SMC tapi belum lolos di verifikasi oleh pihak di bidang keanggotaan. Nah, diadakanlah event ini gitu. Jadi ini adalah sebagai pengobat dari teman-teman, salah satu pengobat dari teman-teman yang sudah kemarin mendaftar gitu. Tapi belum bisa gabung. Belum bisa ada gabung. Persyaratan memang harus berprofesi sebagai MC minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun gitu. Ya. Nah, ada batasan usia nggak sih? Kok katanya tadi anak-anak muda gitu? Iya, memang ada batasan usia karena ini menjadi ciri khas dari SMC sendiri. Jadi minimal berapa ya usia ya? Yang pasti kita batasi yang paling tertua itu di kelahiran 1980. Paling tua nih ya, 1980. Berarti 84 masih bisa masuk. Ega berapa Ega? 90 masih bisa masuk ya. Betul. Pokoknya tapi kamu harus berprofesi MC 2 tahun dulu Ega ya. Jadi MC dari sekarang Mas ya. Karena memang SMC ini memang wadah dari teman-teman MC ya. Jadi memang MC yang sudah jadi istilahnya seperti itu. Terkait yang masih belajar dan lain sebagainya itu ada tempat tersendiri, ada wadah tersendiri. Untuk bagaimana menjadi seorang MC. Ada kalau istilahnya kalau di MC tradisional ada sanggar MC, atau mungkin ada pelatihan MC, ada sekolah MC. Ya nanti kalau sudah ada pengalaman nanti bisa masuk di Sidoarjo MC Club untuk bersama-sama membesarkan nama SMC gitu. Dan lagi juga ini di peserta workshop besok itu kan kita ada WA group untuk peserta gitu kan, dan WA group ini akan insya Allah akan nyambung terus gitu kan. Pasca teman-teman besok mengikuti workshop kan dapat ilmu gitu kan. Nah, ketika setelah workshop itu dipraktekkan entah dapat job entah apa gitu, mereka butuh sharing, mereka bisa sharing di WhatsApp group group untuk peserta tadi. Nah, di situ nanti juga ada teman-teman dari SMC juga yang pokoknya intinya kita nggak ada yang pelit ilmu di situ. Kita akan memberikan pendampingan dan apapun lah yang kita bisa share akan kita share di situ nanti. Iya. Nah, ini ya kalau dari SMC sendiri event workshop ini sendiri ini kan tadi dijelaskan ada support ya dari beberapa instansi ataupun perusahaan gitu ya. Dari siapa saja sih ini tadi? Kalau boleh diinformasikan Mbak Lina. Ya, oke. Kami ya SMC dan panitia workshop juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sponsor. Yang pertama itu kita ada dari Kebab Kebib. Kebab Kebib ini melayani pesanan catering, wedding, seminar, pengeseller kebab frozen. Bisa menghubungi ke 0822 453 99165. Dan informasi juga bahwa owner dari Kebab Kebib ini juga salah satu member dari SMC, wakil ketua gitu. Ya. Dan ini ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Tan ya. Terus juga dari tadi kami hanya memperkenalkan SMC dari wakil ketua dan saya wakil sekretaris, tapi ada yang belum kita sampaikan bahwa ketua dari SMC adalah rahasia. Oke, lanjut Mbak Lina. Ada siapa? Yang kedua ada dari Arlian Entertainment. Makasih Mas Arlian. Ternyata selain MC juga ada entertainment ya Mas ya? Iya, kebetulan kami MC juga wedding solution. Artinya kalau bicara wedding solution itu kita memang membuka untuk
sharing masalah kebutuhan wedding dan kita juga menyediakan vendor-vendor. Kita juga memanajemen ini barangkali ada masyarakat atau klien yang menginginkan vendor-vendor untuk kebutuhan pernikahan. Salah satunya saya membuka untuk entertainment ya, wah, keren. Selanjutnya ada dari Rumah Sakit Siti Hajar, RSI Siti Hajar, Green and Smart Hospital, rumah sakit swasta tipe B dengan dilengkapi dokter profesional, instalasi medis yang memadai, layanan kesehatan yang unggul dan siap memberikan pelayanan 24 jam, di antaranya ambulan, IGD, farmasi dan lain-lainnya. Rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo bertempat di Jalan Raden Patah nomor 70 nomor 70 sampai 72, Jasem, Bulu Sidokare Sidoarjo. Kemudian ada dari Unusida. Unusida merupakan Universitas NU Sidoarjo yang diharapkan menjadi benteng ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan membentuk generasi yang pintar, profesional dan berakhlak karimah. Ada dari Hayu Syar'i Skin Clinic yang bertempat di Kompleks Ruko Sun City Blok A nomor 12 Sidoarjo. Di sini dia menawarkan beauty product, watering of beauty service seperti medical treatment, pigmentation, tightening, rejuvenation dan lain sebagainya. Kemudian ada dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo, ada dari IndiHome Telkom Sidoarjo, ada dari Onif Foto Sidoarjo. Di sini ada 1 2 3 Move Faster, 1 hari 10 file edit untuk medsos kirim untuk klien, 2 hari semua file foto kirim ke klien, 3 minggu album majalah kirim ke klien. Onif Foto Video 3 week guaranteed. Hubungi Mas Yugo di 081 331 93 kali 696. Kemudian ada dari Rumah Mimosa, ada dari Akva Culinary dan ada dari Resha Decoration. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah turut mensukseskan acara dari workshop personal development yang diselenggarakan oleh Sidoarjo MC Club. Terima kasih. Baik, ini acaranya hari Rabu besok ya. Hari Rabu besok. Diberikan kelancaran, kesuksesan dan kompak selalu untuk teman-teman dari Sidoarjo MC Club ya. Terima kasih juga Mbak Lina dan juga Mas Ari untuk waktunya. Sudah mampir ke studio Suara Sidoarjo. Nanti salamnya untuk semua teman-teman MC Sidoarjo. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tidak terasa sudah 1 jam perbincangan kita di dialog kita kali ini bersama teman-teman dari Sidoarjo MC Club dan event yang akan diselenggarakan hari Rabu besok ya, tanggal 16 Desember 2020 di